Salam sejahtera pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali dalam acara siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Pada kesempatan saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita membaca, mari kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang berkenan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur dengan segala kerinduan hati kami atas semua yang telah Engkau nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami boleh ada dalam siaran Tabura Injil, dan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari dengan sungguh bahwa ketika kami mengandalkan diri kami mengandalkan kehebatan kami tidak akan mengerti apa yang dimaksudkan dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukanlah kami agar ketika firman Tuhan kami buka dan kami baca di saat ini, kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus agar kami memahami dan lebih daripada itu, sebagai umat ciptaan-Mu, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau membaca firman Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Dengan perikop pembacaan, nasihat, dan doa selamat. Ayatnya yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, tema perenungan firman Tuhan bagi kita di saat ini adalah hiduplah berkecukupan. Tema ini menjadi bagian mendasari perenungan kita di saat ini. Mengawali perenungan firman Tuhan di saat ini, ada sebuah ilustrasi. Seekor kucing yang sedang kelaparan. Dia mencari makan untuk mencukupkan kebutuhannya. Ketika seekor kucing ini berlari dan mencari di mana dia bisa mendapatkan makan untuk mencukupkan kebutuhannya, dia tiba di suatu tempat di mana dia mendapatkan di dalam rumah itu ada seekor ikan yang sudah digoreng. Nah, ketika dia mendapat ikan tersebut, dia membawanya kemudian berlari dengan senang karena dia bisa mendapatkan makan untuk hari itu. Nah, seekor kucing ini, si kucing ini, dia kemudian ketika mendapatkan ikan, dia kemudian berpikir di mana dia bisa mendapatkan tempat yang aman untuk bisa memakan ikan yang telah didapatnya. Lalu dia berlari mencari tempat. Ketika dia pergi di tepi pinggiran hutan, dia berpikir, kalau saya menikmati seekor ikan ini di sini, berarti pasti ada kucing liar yang juga akan mengambilnya dari saya dan saya tidak bisa mendapatkan memakannya dengan senang sampai selesai. Lalu kemudian si kucing ini, dia lalu mencari tempat yang lebih baik lagi. Dan dia menemukan tempat yang baik, di mana dia pergi ke sebuah tempat di tepi kolam, di mana tempat itu begitu teduh dan damai. Air yang begitu tenang,
Dia mendapati tempat itu dan dia beristirahat sejenak. Ketika dia berdiri di tepi kolam itu, si kucing melihat dengan menggigit ikan dan dia melihat ke bawah kolam. Wah, ternyata di kolam itu dia melihat ada gambar yang sama seperti wajahnya, seperti kucing, seperti dirinya sendiri. Dan dia melihat ke bawah kolam, dia melihat ada gambar yang sama juga menggigit ikan tersebut seperti dirinya sendiri. Lalu ketika dia melihat ikan, dan ketika dia melihat ke dalam kolam itu, dia berpikir, kalau saya mengambil ikan yang ada di kolam itu, merampas ikan yang ada di kolam yang digigit oleh kucing yang ada di dalam kolam itu, berarti dia akan mendapatkan lebih lagi. Nah, ketika muncul sifat asli dari si kucing itu, yaitu rakus, dia kemudian dalam posisi menggigit ikan di dalam mulutnya, dia melompat ke dalam kolam. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sifat rakus yang dimiliki oleh si kucing ini menyebabkan sehingga dia melepaskan ikan yang ada di mulutnya dan dia terjatuh ke dalam kolam. Apa yang dimiliki sebenarnya sebelum dia lompat ke dalam kolam, dia masuk ke dalam kolam itu, semuanya hilang karena sifat rakus yang dimiliki oleh si kucing. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, ilustrasi yang baru saja kita dengar sebenarnya tidak beda dari apa yang sebenarnya kita alami sebagai manusia ketika kita ada di dalam dunia ini. Bahwa kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Seperti kisah atau ilustrasi yang tadi baru kita dengarkan. Si kucing tidak puas dengan apa yang dia miliki, akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan lagi, maka semuanya gagal dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan seperti begini, diperhadapkan dengan kita disuruh untuk memilih, maukah kita difasilitasi dalam kehidupan kita selama sebulan dengan 1 juta, ataukah kita difasilitasi dengan dalam kehidupan kita selama 1 bulan dengan 10 juta. Nah, pasti kita akan memilih untuk difasilitasi hidup kita selama 1 bulan dengan 10 juta. Namun ketika kita ada dalam berbagai kehidupan, segala hal kita lalui, kita alami, pasti kita akan tiba pada saat di mana kita akan mengatakan bahwa uang itu tidak cukup kita gunakan selama 1 bulan. Uang itu tidak cukup memfasilitasi diri kita selama 1 bulan. Lalu ketika kita akan ada pada posisi tidak puas dengan apa yang ada, maka kita akan ada pada posisi di mana kita membandingkan kehidupan saya dengan hidup orang lain. Kok yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Bahkan sampai kita akan ada pada proses di mana kita tidak terpuaskan dan kita akan menghalalkan banyak cara. Nah, jika cara yang kita lakukan untuk memuaskan keinginan kita, jika cara itu positif, maka akan berakibat baik. Tetapi jika cara yang kita pakai memuaskan keinginan kita itu negatif, maka akan berdampak yang tidak baik untuk kehidupan kita. Akhirnya, maka kita akan menjadi hamba uang. Kita akan berusaha menjadikan segala hal, membuat segala hal, menghalalkan segala hal untuk mendapatkan kepuasan, memuaskan kebutuhan kita. Memang uang itu merupakan alat yang begitu penting. Uang merupakan benda yang dapat digunakan oleh manusia sebagai alat tukar. Ketika kita menggunakan uang menukar barang apa saja, maka pada saat itu barang tersebut akan menjadi milik kita. Tetapi uang dapat membutakan mata kita, sehingga
sebagai manusia kita akan gemar mencari uang demi kebutuhan hidup daripada mencari Tuhan. Dan ini adalah realita kehidupan pada saat ini, di mana kita ada dan berada, di mana kita beraktivitas. Uang membutakan mata kita, dan kita gemar mencari uang, dan kita lupa untuk mencari Tuhan. Berbicara mengenai hidup yang berkecukupan. Hidup yang berkecukupan adalah perkara yang sulit. Mengapa? Karena keinginan manusia, keinginan kita akan suatu hal begitu banyak. Contohnya, ketika kita sudah memperoleh sesuatu, maka masih saja kita akan ingin lebih dan bahkan menginginkan yang lebih lagi. Sesuatu yang lebih lagi, itu berarti ada rasa tidak pernah puas dalam diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa belajar untuk puas dengan apa yang kita miliki? Penulis kitab Ibrani ini menyampaikan kepada kita pada saat ini untuk berusaha hidup dengan sedikit hal, berusaha mencukupkan kebutuhan kita dengan apa yang ada pada kita, bukan menginginkan yang lebih bahkan dari apa yang tidak ada pada kita. Saudara-saudariku, para pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kitab Ibrani pasal 5, pasal 13 ayat 5 mengajarkan kita untuk bisa memberi dari kelimpahan kita dan bukan mengumpulkan lebih banyak untuk kita sendiri. Kitab ini juga mengajarkan kita untuk menikmati apa yang kita miliki dan bukan marah karena apa yang tidak kita punyai. Kita menjadi puas ketika kita menyadari bahwa Allah mencukupkan kebutuhan kita. Nah, orang Kristen yang materialistis sebenarnya mereka sedang menyatakan melalui tindakan mereka atau bahwa Allah tidak sanggup memelihara mereka. Atau mereka sebenarnya sedang menyatakan bahwa setidaknya Allah tidak mau memperhatikan mereka seperti yang mereka inginkan. Rasa tidak aman bisa menimbulkan sifat cinta uang. Entah itu orang kaya ataupun juga orang miskin. Satu-satunya pencegah agar kita bisa merasa aman dengan segala yang kita miliki adalah mempercayakan segalanya kepada Allah untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Berkat atau janji yang datang dari Allah adalah datang bagi setiap manusia yang hidupnya berkecukupan, atau datang bagi setiap manusia yang bersyukur dengan apa yang dimiliki. Karena bersyukur bukan sesuatu yang gampang untuk dipertahankan. Karena tawaran dunia ini akan sangat banyak dan akan terus menjadi pilihan yang akan terus kita pilih. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima sedang memberi kita nasihat sekaligus dua pilihan. Pilihannya yaitu pilihan ini kita sendiri yang dapat memilih. Pilihan itu adalah satu, maukah kita hidup sebagai manusia hamba uang? Ataukah maukah kita hidup berkecukupan dalam Tuhan? Ingatlah bahwa hidup berkecukupan akan melihat janji dan berkat Tuhan. Dan penyertaan Allah akan selalu mengiring setiap langkah kehidupan kita. Sebab dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini, dikatakan bahwa Allah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
dalam kehidupan kita dengan berbagai persoalan kehidupan yang kita alami, pasti kita juga akan ada pada posisi di mana kita mengatakan bahwa kita belum puas dengan segala yang ada. Tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi jaminan, memberikan jaminan bagi kita di saat ini bahwa Allah akan terus memberkati, menyertai kita dalam segala kehidupan kita. Ketika kita melakukan segala hal dengan mendasarinya di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan di saat ini memberikan pemahaman kepada kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan di saat ini, di mana Engkau telah memberikan waktu bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh-Mu ada pada kami, agar ketika firman yang telah kami baca dan kami dengar di saat ini, menjadi bagian penuntun kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan terima kasih untuk semua yang boleh melakukan segala hal sampai siaran ini boleh terlaksana. Berkati para pendengar, para pemirsa dimanapun mereka berada, ketika bagian firman Tuhan ini mereka dengar dan kemudian menjadi berkat dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih untuk semua yang boleh terjadi, dan biarkanlah Engkau berkehendak dalam segala kehidupan kami dan menjadikan kami sebagai berkat. Amin. Demikian siaran Tabura Injil Klasi Siapen Selatan. Saksikanlah terus siaran-siaran yang lain yang disiarkan melalui YouTube Klasi Siapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.